Empat partai baru yang akan berlaga pada pemilu 2024 mendatang ialah Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, Partai Umat, dan Partai Gelora. Empat partai ini dinyatakan lolos dan akan mengikuti pemilu 2024 berdasarkan proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU Republik Indonesia. Dari segi pengamatan, salah satu pengamat politik di Sumatera Selatan yang juga dosen FISIP Unsri, yaitu Dr. Andreas Leonardo. Keempat partai baru tersebut peluangnya sangat kecil untuk dapat meraih suara karena mereka harus berhadapan dengan partai-partai besar dan telah lama ada. Selain itu juga menurut Andreas, partai lama telah mempunyai pengikut dan basis massa yang besar, sehingga membuat partai baru bekerja keras agar dapat menyaingi partai-partai lama. Itu tidak yakin untuk memilihnya, ya seperti itu. Oke. Kak, terkait dengan peluang partai-partai baru, Kak, seperti apa? Partai baru adalah partai yang sangat menarik kita perhatikan ya, karena pertumbuhannya pada pesta 5 tahunan di tahun 2024 besok itu sangat banyak ya, muncul dan disahkan oleh pemerintah ya. Namun demikian saya pikir partai kecil memiliki tugas yang sangat berat untuk masuk ke papan atas perolehan pemilihan suara pada legislatif besok ya, karena banyak hal yang bisa kita sebutkan ya, misalnya pengalaman partai tersebut, kemudian basis massa atau pengikut yang mungkin tidak begitu sebanyak partai-partai lama atau partai besar yang sudah memang hadir lebih dulu begitu kan. Peluang mereka berapa persen, Pak? Kita lihat. Kalau kita kuantitatifkan ya mungkin masih sangat kecil ya, mungkin tidak sampai 10% ya, karena memang kita ini sistem pemerintahan kita, sistem politik kita ini sangat menganut proses multipartai ya, yang mana partai besar saya meyakini masih memiliki kapasitas untuk unggul menjadi partai pemenang pemilu di tahun 2024 nanti ya. Agar memperoleh suara pada pemilu 2024, partai baru khususnya mencoba menjaring caleg yang berkualitas seperti yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Nusantara dalam melakukan proses penjaringan terhadap para bacalek untuk berlaga di tingkatan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Ketua Bapilu PKN Sumsel sendiri cukup optimis jika ada wakilnya untuk duduk di kursi DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten Kota. Satu dapil itu satu kursi ya, karena kita kan partai yang baru ya, kita menyadari juga banyak kekurangan, terlepas ada kelebihan. Tapi insya Allah lah, setiap dapil kami targetkan minimal satu caleg yang bisa lolos di tingkat parlemen, baik itu kabupaten kota maupun di tingkat nasional ya, di PRRI. PKN Sumsel pada pemilu 2024 telah mendaftarkan para bacaleknya ke KPU Sumsel dengan jumlah kuota 100% yaitu 75 orang. Firman Hidayat, PAL TV.